Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Reza Tamafaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan akhlak pada remaja. Yuk langsung ke videonya. Keberlangsungan suatu bangsa dan negara ditentukan oleh bagaimana sumber daya manusianya yang dibina dan dididik untuk menerima estafet kepemimpinan berikutnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk usaha pembinaan mesti dibangun dengan penuh keseriusan. Masa remaja, baik itu remaja awal ataupun remaja akhir, adalah masa yang penuh emosi secara psikologis. Masa ini ditandai dengan kondisi jiwa yang labil, tidak menentu, dan biasanya susah mengendalikan diri, sehingga pengaruh-pengaruh negatif seperti perilaku menyimpang akibat dari pergeseran nilai mudah mempengaruhi jiwa remaja dan menimbulkan gejala baru berupa krisis akhlak di kalangan generasi remaja. Perkembangan global dan kemajuan iptek yang tidak diimbangi dengan kemajuan moral akhlak menjadi salah satu faktor pesatnya kemerosotan akhlak yang dialami para remaja. Karena pada video ini kita akan membahas mengenai pendidikan akhlak untuk remaja, mari kita cari pengertian akhlak terlebih dahulu. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlaqo yukhliqu ikhlaqon, yang berarti perangai ataupun al-sajiyah, adat kebiasaan atau al-adat, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat at-tabiyah, perbedaan yang baik ataupun al-maru'ah, dan agama ataupun ad-din. Akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai menilai perbuatan manusia, apakah itu baik atau buruk. Sedangkan ilmu akhlak adalah suatu ilmu pengetahuan agama Islam yang berguna untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia bagaimana cara berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Lalu, apa itu remaja? Menurut bahasa Arab, remaja berasal dari kata asyabab yang artinya muda dan kuat, energik dan dinamis, baik dan kreatif, tumbuh dan berkembang. Kata remaja berasal dari bahasa Inggris, yaitu adolescence, dan bahasa Latin, yaitu adolescere, artinya tumbuh ataupun tumbuh menjadi remaja. Sedangkan menurut bahasa Indonesia, artinya mulai dewasa atau sudah sampai umur. Masa remaja ada di rentan usia 12 hingga 17 tahun. Remaja ialah masa antara usia anak-anak dan usia dewasa. Dalam ilmu fikih disebut murahik. Masa sebelumnya disebut syabi ataupun anak-anak, dan masa sesudahnya disebut mukalaf ataupun dewasa. Masa remaja juga disebut masa balik ataupun pubertas. Pada masa ini, unsur ketertarikan pada lawan jenis muncul dan dirasakan. Jadi, remaja ialah orang yang telah melewati masa kanak-kanak dan belum memasuki masa dewasa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akhlak remaja adalah suatu sikap, perilaku, tingkah laku yang dimiliki seorang remaja yang mampu melakukan perbuatan yang baik agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Apa saja ciri-ciri dan karakteristik remaja? Yang pertama, masa remaja sebagai periode yang penting. Yang kedua, masa remaja sebagai periode perubahan, baik itu perubahan emosi, perubahan tubuh, minat dan peran, serta perubahan nilai. Lalu yang ketiga, masa remaja sebagai masa mencari identitas dengan menyeleksi figur-figur idola ataupun yang dianggap mewakili impiannya. Lalu yang keempat, masa remaja sebagai masa yang tidak realistis, yang artinya melihat segala sesuatu apa yang diinginkan, sehingga ketika apa yang diinginkan tidak sesuai kenyataan,
maka akan mudah kecewa, frustasi, serta emosi. Landasan pergaulan dalam Islam. Pergaulan adalah salah satu cara seseorang untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Bergaul dengan orang lain menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendasar, bahkan bisa dikatakan wajib bagi setiap manusia. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Dasar akhlak dalam pergaulan Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, dan yang ketiga ta'awun. Lalu, tindakan apa saja yang bisa dilakukan dalam upaya pencegahan rusaknya akhlak remaja? Yang pertama ialah tindakan preventif. Tindakan preventif adalah pencegahan dengan cara pendidikan informal ataupun keluarga, pendidikan formal ataupun sekolah, dan juga melalui pendidikan nonformal ataupun masyarakat. Yang kedua yaitu tindakan represif. Tindakan represif adalah tindakan dengan hukuman yang bertujuan untuk remaja yang melakukan kenakalan dan bertujuan untuk mendidiknya. Misal, razia terhadap barang-barang ataupun alat yang digunakan untuk kenakalan remaja. Dan jika terbukti mereka berbuat kenakalan, mungkin bisa diberi dengan peringatan ataupun hukuman yang ringan agar mereka jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah. Yang ketiga yaitu tindakan kuratif. Tindakan kuratif yaitu tindakan rehabilitasi ataupun pemulihan. Tindakan ini merupakan pembinaan khusus untuk memecahkan dan mengurangi problema kenakalan remaja. Pembinaan ini memberikan kesan yang baik bahwa setiap remaja itu diberikan dorongan, perbaikan, dan kesempatan bagi remaja itu agar bisa menjadi lebih baik lagi dan merenungi perbuatannya yang salah serta dianggap tidak wajar ataupun tercela. Selanjutnya, penerapan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama yaitu menyadari bahwa akhlak terpuji seperti tekun belajar dapat mewujudkan cita-cita yang luhur. Yang kedua, meyakini bahwa pergaulan negatif remaja dapat menghancurkan prestasi dan masa depan. Yang ketiga, berbakti pada orang tua. Yang keempat, menghormati guru. Yang kelima, menghargai ilmu pengetahuan. Yang keenam, memilih pergaulan positif dan menjauhi pergaulan negatif. Lalu yang terakhir yaitu menghindari perilaku yang merusak diri. Setelah pemaparan yang dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan akhlak remaja bertujuan untuk terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong untuk melakukan perbuatan yang bernilai baik atau pribadi yang susila, sehingga akan memperoleh kebahagiaan di sisi Allah di akhirat kelak dan hidup dengan perilaku yang baik di dunia. Dengan begitu diharapkan akan diperoleh kebahagiaan ataupun al-sa'adah dalam mewujudkan sikap batin yang mampu mendorong perbuatan yang bernilai baik. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.